berkualifikasi dalam training yang luar biasa ini, ya. Ini adalah kelas grup coaching, ya, revolusi, di mana kita tidak akan lagi belajar mendengarkan materi, tapi kita akan berinteraksi. Goal satu-satunya goal dari kelas ini adalah bulan depan Anda nggak di kelas ini lagi. Hanya itu saja goalnya, ya. Jadi kita akan sangat fokus dalam lebih kurang 1 jam ke depan, ya. Jangan sia-siakan waktu, ya. Ini grup coaching dan Anda beruntung Anda akan langsung di coaching oleh mentor kita semua, Dr. Lia, Millionaire Team Member. Kepada Dr. Lia dipersilakan. Oke, Kak Yunita, itu untuk anak-anak bilang masuk dari HP yang lain kalau tadi sempat dikeluarkan oleh host. Ini ada WA saya, nggak tahu siapa ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Pagi. Pagi dong. Pagi, mentor. Pagi, Dok. Oke, untuk peserta tolong buka kameranya ya. Kalau untuk TLWTL boleh off cam, tapi untuk peserta tolong bisa dibuka kameranya supaya saya bisa tahu yang mana yang peserta, yang mana yang tutup kamera saya anggap berarti tidak serius mengikuti kelas ini gitu ya. Oke, kelas ini tujuannya adalah untuk menyiapkan teman-teman masuk ke GC selanjutnya, yaitu GC 2500 ya. Jadi teman-teman yang di sini sebetulnya untuk yang baru sudah setengah jalan barbelnya gitu ya untuk bisa 1500. Tapi untuk yang sudah tap team atau mungkin untuk world team ke atas sepertinya sedang mungkin satu lagi capek gitu ya, lagi istirahat dulu gitu ya, sehingga belum bisa mencapai 2500 ya. Untuk mungkin orang lama lagi ngasok dulu ya. Iya, lagi ngasok dulu, lagi jalan-jalan dulu gitu kan. Sehingga agak melorot dikit gitu. Nah, kemudian yang kedua mungkin juga teman-teman ini belum dapat upgrade-an ya, upgrade ke SC atau ke SB. Nah, saya nggak tahu. Coba di sini teman-teman yang levelnya supervisor atau world team yang pernah 2500 tapi kemudian turun ke 1500. Saya pengen tahu alasannya kenapa gitu. Coba silahkan. Siapa yang mau? Ya, silakan teman-teman. Prinsipnya kita di grup coaching itu semakin aktif semakin bagus, ya. Ya, di sini nggak ada materi ya. Kita tanya jawab. Kita mau cari penyebabnya apa gitu ya. Ada yang mau sharing yang sebelumnya bisa 2500 kemudian turun. Boleh dibuka mic-nya, sebut namanya. Silakan. Ada? Ayo Eka, kamu biasanya cerewet. Itu ya. Dok, Eka makan baru dok, baru dapat 1000 aja baru 2 bulan dok. Berarti alhamdulillah gitu ya, udah 1000 ya. Terus ya. mau 2,5 enggak? Semangat dok, Bismillah. Oke. Nah, berarti ini orang baru nih ya. Sekarang wakil satu lagi dari orang lama. Ayo, siapa yang udah pernah? Dok. Oke, Kiki. Oke. Gimana? Silakan, boleh sharing Mbak Kiki. Nanya menurut Mbak Kiki, Mbak Kiki, kenapa dulu bisa 2,5 kok sekarang cuma bisa 1500 gitu kan, belum naik lagi ke 2,5, kendalanya apa gitu? Coba mungkin kita nanti bisa pecahkan sama-sama. Iya, mungkin kehilangan why kayaknya dok. Udah pernah sempat diomongin ya ke dokter. Kiki itu kan kalau masalah belajar tuh semangat ya. Tapi kayaknya dulu itu waktu awal-awal pernah nulis why gitu kan. Waktu di Herbalife itu pengen punya pesantren, pengen apa tuh
bisa menyekolahkan anak yatim dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah itu tuh udah kecapai gitu. Sampai saat ini tuh Y itu udah terjadi gitu, Dok. Nah, akhirnya kayaknya perlu menggali Y tapi apa gitu, belum apa ya? Belum greget gitu, Dok, untuk kayak dulu deui teh gitu. Oke, Itu. itu ya. Dari Kak Juliana Marpaung. Levelnya apa nih? Ya, Ya. Dok. Ya, Ya, levelnya apa sekarang? supervisor, Dok. Oke, bulan lalu berapa? Bulan lalu 1.200 sih. Udah pernah 2,5? 2,5 belum. Bulan semalam tuh belum sampai, belum capai. Oh iya, Bulan ini supervisor. mungkin. Ini bulan Super- pertama saya. Mudah-mudahan doain saya bulan ini bulan pertama saya WT, Dok. Oke, makasih masukannya. Yenti. Yenti ini kan dulu cetar. Kenapa nih agak drop? Menurut Yenti kenapa? Ya dok, karena sebelumnya SD yang loyalnya udah naik level jadi supervisor, belum mendapatkan penggantinya. Oke. Jadi bulan lalu berapa? 1.501 atau 1.550 berapa gitu dok. Oke, berarti kan kurangnya aja 1.000 ya. Jadi nggak cukup. Jadi kita harus punya serep itu nggak cukup 1 SC-nya, mungkin harus 2, 3 gitu kan. Jadi solusinya menurut Yenti gimana nih? Dari orang baru. Berapa orang kira-kira customer baru yang dibutuhkan? Kalau untuk misalnya dari MAP berarti butuh sekitar 10 kalau yang 100. Karena sempat kemarin juga dapat MAP di bulan apa ya. Terus kan hadiahnya itu masih blender. Ternyata dari corporate kan tiba-tiba mengganti ketimbangan digital ya. Terus pas sampai ke rumahnya si member itu terimanya timbangan bukan blender. Kan saya taunya blender dari flyer Kak, kok diganti seketika. Bingung juga sih, sempat dari situ juga sempat jadi malas untuk promoin promo dari corporate karena kita bela-belain promo flyer dari corporate yang udah keluar, yang terbit, hadiahnya kan sesuai dengan itu yang kita promoin, ternyata hadiah yang didapat itu berbeda gitu. Jadi sempat kecewa juga sih dok, ibaratnya karena kita mau ganti ke member juga kita nggak punya stoknya karena kan kita member lama nggak bisa berkualifikasi dok. Oke. Jadi menurut Yenti penyebabnya berarti terlambat menggantikan SC ya. Jadi solusinya adalah mencari customer baru lagi untuk di MAP-kan dan di SC-kan ya. Jadi kalau mau bulan ini 2.500 harus segera mencari customer baru yang di-upgrade gitu ya. Oke. Nah, untuk Kak Juliana sama Ika yang baru tadi kan jumlah customer-nya sekarang berapa rata-rata? Saya 12. 12. Eka ada berapa? Eka 20 dok. Nah, udah 20 berarti ya. Yeah. 20 kalau 100-an aja udah 2.000 tuh. Iya. Ya kan? Tapi iya. Ya, jadi ini Kak Juliana sama Eka sudah punya aset. Nah, kayak Kak Juliana 12 orang aja udah bisa 1.000. Ya. Kalau Eka 20 baru bisa 1.000 berarti satu adalah orang itu di-upgrade yang tadinya beli shake doang misalnya ya. Jadi di-upgrade menjadi misalnya shake dengan yang lain gitu ya, produk lain tambahannya. Tapi kalau misalnya atau yang kedua, Dok nggak bisa di-upgrade lagi, misalnya itu customer NC seperti itu. Bisa juga Eka menambahkan jumlah customer baru lagi. Jadi dari 20 itu digali lagi SOE-nya, masing-masing bikin rumah kos-kosan, tahu ya, rumah kos-kosan atau dibikinin peta jaring laba-laba kayak kita buat. Jadi Eka akan punya 20 jaring laba-laba.
Ya, kalau 20 jaring laba-labanya masing-masing jadi 500-an, udah 10.000 VIP ya Kak langsung. World Team. Ya. Oke, jadi jangan mikir, wah dari Pak Fatur nih dari 1.500 naikinnya ke 2,5. Langsung Pak naik 5.000 atau 10.000 bisa. Kayak Eka tadi 20 customer-nya kalau kita buatin jaring laba-labanya satu-satu masing-masing 500 kali 20 kan 10.000 VIP. Gitu. Ya. Oke, sekarang saya tanya Anastasia. Anastasia kayaknya pernah World Team kan? Pernah 2,5, betul nggak? Sore, Dok. Ya, Anastasia pernah World Team kan? Pernah WT 2,5? bulan pertama pernah. Nah, bulan lalu berapa? Bulan lalu 1.200 ya. Mau nggak naikin lagi ke 2,5? Mau, Dok. Nah, gimana kira-kira caranya apa? Idenya apa nih? Biar bulan ini bisa 2,5. Harus upgrade, Dok. Soalnya customer aku sekarang udah banyak yang udah SC banyak. Dulu sempat 2,5 itu karena upgrade-nya banyak, bisa sampai 3 sampai 4 orang 1 bulan. Sekarang ini masih harus cari orang baru lah intinya gitu. Oke, customer-nya berapa? Customer-nya sih banyak, tapi sekarang banyak yang lagi nggak aktif, Dok. Sekarang yang aktif kira-kira 10. Nah, yang nggak aktif itu alasannya kenapa tuh? Udah pernah ditanya? Udah pernah ditanya, di follow up terus kan. Cuman alasannya sekarang yang nggak aktif lagi banyak kebutuhan, lagi banyak keperluan. Oke, kalau yang nggak aktif itu punya duit, kira-kira mereka beli lagi nggak? Maksudnya gimana? Kira-kira Kalau yang- akan beli lagi gitu? Akan beli lagi sih, cuman saat ini kan banyak anaknya yang lagi perluan kuliah, sekolah gitu. Nah, jadi beliau itu kita jadikan, kita gali COI-nya. Kalau orang yang bilang nggak punya duit kan, berarti dia banyak kebutuhan, dia punya kawan-kawan. Kawan-kawan itu Anastasia gali COI-nya, dia kan punya penghasilan nanti ya. Kalau dia punya penghasilan, berarti dia mungkin beli lagi gitu kan. Misalnya dia referensiin 5 orang, masing-masing beli shake 1. Kan keuntungannya aja udah 1 juta, dia bisa beli shake 2. Paham nggak? Ya, jadi artinya kendala itu kita jadikan peluang. Kendalanya apa? Kendalanya orang itu nggak mau lanjut karena nggak ada uang, katanya banyak pengeluaran. Oh, justru itu peluang kan? Berarti Ibu perlu penghasilan tambahan. Ibu mana teman-temannya yang kira-kira membutuhkan produk ini? Kita gali COI-nya gitu. Paham ya? Ya, paham Dok, siap. Ya, selain DMO tentunya yang cari lagi yang baru gitu ya. Jadi yang lama itu jangan sampai dari 1 orang itu di belakangnya ada 100 orang lagi gitu. Jadi digali lagi COI-nya. Oke, Mbak Pipik Septianingrum. Ini levelnya apa, Bu? Levelnya di supervisor, dokter. Oke, Ibu udah berapa bulan supervisornya? Baru 4 bulan. 4 bulan. VP-nya paling besar berapa, Bu, setelah jadi supervisor? Pernah di 1.800. Oke, Ibu goalnya bulan ini berapa, Bu? Kalau bulan ini saya bisa prediksi baru 1.500 sih, Dok. Kalau kedua jaring laba-laba Ibu berapa buatnya? Maksudnya jaring laba-laba itu yang dari COI ya, Dok ya? Ibu sudah buat jaring laba-laba belum? Ada sih, tapi ketinggalan di rumah satunya. Cuma sudah saya buat, ada sementara baru 10 customer yang saya gali jaring laba-laba. Jadi gini Bu, jaring laba-laba itu dibuat sebelum ada orangnya. Ibu ikut bootcamp nggak ya? Ikut bootcamp. Yang enggak. di Jakarta? Enggak. Ibu kota mana? Di kota mana? Semarang. Oh, di Semarang. Oke. Ibu timnya siapa, Bu, timnya? Pak Sabto Utomo. Oke, timnya Umi ya, Umifa ya. Ya. Nah, berarti Ibu coba jaring laba-laba itu Bu Pipik bulan ini goalnya berapa, Bu?
Pengennya berapa? Saya sih pengennya sama dengan yang pernah saya gali 1.800 dokter. Tapi Pengennya segitu 1.800, nggak pengen 2,5. kepengen sih 2,5, cuman banyak acara, kebetulan Natal ini kan banyak acara dok, jadi saya kemungkinan nggak bisa untuk goal segitu. Nah, berarti ibu kan memang sudah memutuskan ibu nggak mau 2,5. Betul nggak? Ya, Karena betul. ibu sudah berpikir, oh ada Natal, ada ini, ada itu, saya nggak mungkin 2,5. Kalau ibu berpikir mau 2,5 gitu, tiba-tiba ada yang mau 1.000, ibu tampik nggak? Ya saya terima dong. Ya itu, ya. Jadi Terima. mindsetnya dulu dibetulin dulu, jangan pikir itu kan Natal kan nanti, belum, hari ini belum Natal loh Bu. Natal itu kan nanti tanggal 25 gitu ya. Dari tanggal 1 sampai 24 tuh masih bisa kita kerja sebetulnya kan. Nah, ya betul. jadi mindsetnya ibu betulkan dulu. Jadi awal bulan itu ibu mau setting goal berapa bulan ini? Ini saya kebetulan mau gali SC 2 orang dok. Nah, itu kan ibu sudah merencanakan berarti. Nanti dulu, hati ibu Pak bulan ini pengen Vivi berapa gitu? Maunya sih? Maunya berapa? sih ya 2.500. Oke, 2.500 ya Bu. Pegang dulu itu. Ibu goalnya mau 2,5 ya kan? Ibu mau naik level dari GC ini. Betul. Ya, betul. Nah, berarti jaring laba-laba ibu yang di buku itu kan. Nah, 2.500 itu caranya kan ditambah 25% ya, Bu? Tambah 25% ya. Jadi berapa? Sekitar 2.000. Tambah 625 ya kayaknya. 3.150 ya? Ya. Betul? 3.100. Ya, 3.100-an. Jadi Ibu sekarang sekarang ya Bu, jangan nunggu buku Ibu di kertas. Ibu buat jaring laba-laba di tengah itu. Bentar, Ya. Di kertas kosong. Ya. Ya, ini semua boleh lakukan yang belum melakukan ya. Yang belum melakukan jaring laba-laba bulan Desember ini boleh buat. Ini kertas kosong Ibu lingkari. Ya. Dilingkari ya. Nah, dikasih nama. Ya. Kasih nama pipik seperti ini. Ya, kemudian, dok. Ya. Kemudian Ibu buat tuh jaring-jaringnya. Ya, dok. Ya. Tapi Ibu jangan mikir si ini mau saya upgrade si ini. Enggak, Ibu bikin jaring. Coba ya, saya kasih waktu 1 menit. Teman-teman buat nama-nama sebanyak-banyaknya, nggak usah pakai otak katanya, nggak usah mikir. Tulis aja sebanyak-banyaknya. Lingkaran itu harus diisi 30 orang. Samping-sampingnya tuh, jaring-jaringnya itu. Boleh customer Ibu yang sudah ada, yang sudah bobo kayak Anastasia tadi, atau calon-calon yang baru, atau teman SMA, mungkin ada teman SD. Coba saat ini buat 30 nama di situ. Bu Suniam boleh buat juga. Udah buat Bu, jaringnya ya? Bu Nana udah bisa masuk nih. Oke, Bu Nana baru masuk ya. Udah paham? Udah buat jaring laba-laba belum, Bu? Bu Nana kelompok 7. Bu Nana, udah buat jaring laba-laba belum? Tadul. Yang bulan Desember ini sudah dibuat? Oh, belum. Belum, oke. Ya, Mbak Pipik udah dapat berapa? 15, dok.
Oke, nggak apa-apa ya. Itu kan baru dengan cepat Ibu sudah buat 15. Nanti Ibu lanjut ya, bikin lagi ya. Nah, Ya. dari 15 itu kan dia punya kawan ya. Iya. Nah, dari 15 itu coba Ibu kasih angka dulu. Kira-kira si ini mau 500, 500, 500, yang ini 200, yang ini MAP 100, yang ini bisa 1000. Nggak usah dipikir Bu, ada duit atau enggak. Pokoknya Ibu tulis aja dulu berapa-berapa, suka-suka Ibu. Segera Bu, cepet Bu. Asal aja Ibu buat. Dan tapi yakin juga dia nggak asal afirmasi dia bisa nih gitu. Dokter Syaf habis operasi kayaknya nih. Minum teh dulu, Dok. Oke, Bu Pipik habis itu jumlahin berapa? Sementara baru 1.700 baru 1.000. Udah ditulis semua itu? Belum. Enggak, 15 orang itu udah dikasih angka semua? Belum. Ya udah nggak usah mikir, Bu. Isi aja. Si Eka senyum-senyum nih. Kayaknya dia udah banyak dapatnya. Sambil siar, Dok. Baru 2.300, Dok. Nah, itu kan baru 15 orang, Bu. Tadi kan saya suruh tulis 30 ya. Iya. Berarti bisa nggak mencapai 3.100 sekian? Bisa ya, Dok ya. Nah, ya gitu. Jadi Ibu tambahkan dulu, nanti ambil waktu sebentar. Ibu isi lengkapi ke 30 itu nama-namanya. Kemudian yang paling besar di situ Ibu tulis angka berapa? 500 SC. Siapa aja yang SC? Ada 3 orang. Siapa aja sebutkan? Tuti Travel, sama Diana, sama Maria. Nah, 3 orang itu besok minggu ini Ibu harus hubungi satu. Ibu closingkan tuh itu proyek Ibu 3 orang itu 500, 500, 500. Paham nggak? Paham. Nah, terus sisanya yang mana lagi? Itu yang namanya rencana kerja. Jadi jaring laba-laba itu harus dibuat di awal bulan, Bu. Tapi nggak pakai otak, nggak merencanakan si ini. Saya mah Natal ini 1.000 aja udah bagus gitu. Jangan gitu. Ibu kan goalnya 2.500. Ibu buat dulu jaring laba-labanya 3.000. Ya. Jelek-jeleknya nanti jadinya 2,5 gitu. Makanya kata Umi lebihkan 25%. 25% ya, Dok ya. Iya, jadi nanti itu yang Ibu tulis itu Ibu harus hubungi, harus selesaikan sebelum akhir bulan. Satu persatu itu harus dikontak dan di-upgrade gitu. Ya, mungkin yang Ibu tulis di situ 100 jadi 200. Tapi ada juga mungkin yang ditulis 200 cuma jadinya 50, bisa jadi kan gitu. Bisa jadi. Tapi ini adalah pegangan kita, rencana kerja kita gitu. Di awal bulan ya, Dok ya. Ya, awal bulan. Jadi sekarang kan mumpung masih awal-awal juga lah ya, masih pertengahan ini yang belum buat segera dibuat gitu. Paham nggak Bu Pipik? Paham sekali, Dok. Terima kasih. Ya, jadi Ibu mungkin sekali ya untuk 2.500 ketika Ibu buat ini. Jadi yang tadinya nggak kepikir, oh iya kan udah saya tulis di sini. Ini belum dihubungi gitu. Ya, Dok. Ya. Oke. Sekarang siapa lagi? Teh Iyi. Ya, Dok. Gimana strateginya untuk 2,5? Mulai per tanggal 5 sampai tanggal 10 kemarin udah mulai gencarin lagi promosi, Dok. Soalnya kemarin tuh ada penurunan karena kan memang jarang promosi ya di LLC. Jadi sedikit banget untuk peningkatan di volume poinnya. Nah, jadi mulai per bulan kemarin itu saya fokus di tanggal 1 sampai tanggal 15 pilih LLC yang memang biasanya hanya fokus untuk di sarapan sehat, mulai di-upgrade jadi 100 volume poin per orang. Oke. Ya, jadi ini Teh Iyi ini udah tahu caranya lah, apalagi udah syuting ya, tambah semangat kamu. Mbak Dika dia baru syuting, Mbak Dika jadi artis.
Oke. Besok ya. Itu teman Tanggal berapa kita nonton? bulan Februari insya Allah. Ya. Akan tayang di bulan Februari beliau di TV. Oke, selanjutnya siapa lagi nih Pak Dika yang peserta? Oke, teman-teman, seperti yang kita sampaikan di awal, satu-satunya goal dari kelas kita ini adalah membantu teman-teman punya arahan agar dalam sisa waktu yang nggak kurang 16 hari ini, teman-teman bisa up ke kelas coaching berikutnya, yaitu kelas 2.500. Ya, nah ini kesempatan teman-teman untuk bertanya, jangan ragu untuk minta di coaching pada kesempatan ini sehingga teman-teman bisa mempraktekannya secara langsung. Nah, sisanya yang lainnya yang nggak bisa di coaching secara langsung hari ini karena keterbatasan waktu, teman-teman bisa melakukan apa yang diarahkan tadi oleh Dr. Lia. Nah, kalau yang kita lihat dari angka teman-teman kan rata-rata sudah di atas 1.000 gitu ya. Sudah di atas 1.000 sampai 1.499. Untuk mencapai 2.500 ya, teman-teman hanya perlu melakukan upgrade. Ya, hanya perlu melakukan upgrade. Bisa menambahkan 1.000 volume point dari SB, bisa mengangkat 2 SC. Nah, yang kita prediksi mungkin ya, saya tidak tahu lebih detailnya, apakah teman-teman punya problem dalam mengupgrade customer menjadi SC atau SB? Kalau jawabannya iya, boleh disampaikan di sini. Nanti kita coba sharingkan, buatkan alurnya bagaimana teman-teman agar bisa melakukan upgrade dengan mulus sampai akhir bulan ini. Apakah ada yang mengalami kesulitan seperti itu? Ada? Kak Eka, Mangga Eka. Nah, kamu mah lagi grup coaching tapi siar gimana? Aku udah nggak nyambung. Iya enggak ini dok, aku di bawah pohon dok. Apa sih? Iya nih aku kesulitan banget nih dok. Jadi kan udah customer aku tuh udah hampir 5 bulan nih program. Terus mau di-upgrade ke SC tuh ada mulu alasannya gitu. Kayak misalnya kemarin yang pas awal mau upgrade tuh alasannya bukan alasan sih, emang kejadian saudaranya meninggal gitu. Jadi uangnya belum bisa fokus. Terus kemarin lagi pas aku mau upgrade lagi, dia bilangnya aku lagi fokus ini dulu teh, fokus bapak ke rumah sakit mulu kata dia kan gitu. Jadi gimana ya kalau kayak gitu meyakininnya lagi? Itu aja dok. Oke, baik. Oke, bentar ya, baterainya habis. Oke, Kak, sebagai pengantar, tadi kakak siapa? Eka. Eka. Eka Satima ya? Eka Sitnap. Eka Sitma, iya. Sebentar. Eka Sitma ini kan customer baru, masih supervisor baru Bang Dika. Jadi baru beberapa bulan ini bisa melakukan 1.000-an, sebelumnya 500-an, sudah upgrade nih. Jadi Eka, kalau menurut saya sih tadi dengan banyak alasan, justru itu adalah alasan utama Eka untuk membawa dia ke bisnis. Karena dia lagi banyak pengeluaran untuk orang tua, ya. Dia lagi banyak pengeluaran juga untuk yang lain-lain gitu. Saatnya Eka upgrade itu bukan minta duitnya dia, tapi dia mendapatkan penghasilan dari sini. Jadi dia bisa memberikan referensinya, Eka bisa gali COI-nya, kemudian ketika dia punya penghasilan, berarti Eka kan punya customer baru juga. Sehingga dia mungkin jadi SC karena upgrade, dia punya 4-5 customer di bawahnya. Itu yang disebut gandul-gandulan gitu. Eka punya satu customer ini kan lagi nggak ada duitnya, lagi banyak pengeluaran. Tapi dia punya COI 5 orang di bawahnya, kan dia udah 5 customer baru Eka. Masing-masing 100, dia kan jadi SC. Eka bisa upgrade. Tapi customer-nya bukan first line, second line gitu. Oke?
Tapi Mungkin Dok, Bang. gini Dok, jadi kan yang program itu ibunya. Dia kan yang beliin anaknya gitu. Jadi Eka ngupgrade-nya gimana ya? Eka udah jelasin ke anaknya. Jadi mama ini kalau misalnya untuk mendapatkan hasil maksimal itu butuh waktu yang cukup lama. Eka bilang kan gitu. Jadi saya sarankan untuk ke harga yang lebih murah nih. Kata aku kan gitu. Terus jadi ya alasannya itu terus karena bukan dia yang pakai Dok. Jadi untuk ibunya gitu. Iya, sama aja. Jadi kan gini, kamu kan mau 500 poin gitu kan, nah upgrade. Nah, ibu misalnya nih, ibu kamu itu kan perlu 2 juta 1 bulan. Kira-kira kamu punya nggak kawan yang ibunya juga memerlukan ini gitu, atau ada teman kamu mungkin yang gemuk, digali COI-nya dia gitu ya, atau COI ibunya. Jadi kalau ketika dia misalnya ada yang beli juga nih 4 orang kan 2 juta, 2 juta, 2 juta, udah 8 juta. Berarti Eka bisa orderin dia SC dong. Paham nggak? Jadi 8 jutanya tuh bukan dari dia. Misalnya udah kekumpul nih 6 juta. Kak, ini mau nggak nambah 2,5 juta lagi? Ibu kamu bisa beli murah. Karena kemarin teman-teman yang kamu referensikan itu, udah ada 3 orang tuh udah beli 6 juta. Jadi kamu tinggal nambah 2,5 juta, kamu langsung SC. Jadi nggak berat, bukan 8 juta yang harus dia keluarkan, tapi biaya seperti biasanya untuk ibunya, karena ditambah oleh teman-temannya gitu. Paham? Ya paham Dok, paham Dok. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin Bang Dika mau menambahkan? Ya. Jadi teman-teman, mungkin juga buat teman-teman semua juga ya. Karena yang kita lihat, kalau teman-teman itu, kalau udah angkanya di angka 1000-an, itu berarti udah punya base customer. Ya, problemnya adalah melakukan upgrade. Nah, teman-teman, melakukan upgrade ini ada 2 cara. Ya, ada 2 cara. Pertama, upgrade orang untuk minum produk lebih murah. Ya. Yang kedua, upgrade orang untuk menjadi pebisnis. Nah, saya punya pengalaman melakukan yang seperti ini. Ya, boleh dicoba nanti ya. Kita kan bisa mencoba dengan berbagai cara. Jadi kalau untuk orang yang pemakaian pribadi, ya, contoh tadi Kasitma gitu ya, Eka punya orang-orang seperti itu. Sementara dia tidak bisa, belum ada customer di bawahnya, maka kalau saya, ya, yang saya lakukan itu adalah membuat dia merasa terdesak. Membuat dia merasa terdesak. Jadi saya biasanya bilang begini, Ibu, ini kan karena Ibu hasilnya bagus, ya, ini dari Herbalife, Ibu sudah diizinkan. Itu, Ibu dari Herbalife sudah diizinkan untuk naik diskon ke 35% kalau Ibu mau. Jadi Herbalife ya mengizinkan Ibu untuk membeli barang sejumlah tertentu, nah diskonnya langsung dikasih 35% saat pembelian itu. Ya, sampaikan aja seperti itu. Ya. Nah, bilang aja ya bahwa ini terbatas. Kemudian untuk membantu Ibu lebih nyaman juga ya, ada promo ya, ada hadiah langsung berupa mini blender ya. Jadi Kak Sitma, kalau orang yang tidak punya customer di bawahnya dan dia mau ini, maka selain kalimat bahwa dia diizinkan oleh Herbalife, bukan kita yang ngajak. Manusia itu pada dasarnya suka dibatasi, sesuatu yang eksklusif. Jadi Herbalife sudah mengizinkan, sudah ada pemberitahuannya, sudah ada emailnya, terserah bahasa kakak ya, bahwa dia sudah bisa naik ke diskon 35%. Bahkan ya ada promo hadiah khusus kalau Ibu mengambil penawaran dari Herbalife ini, yaitu Ibu akan mendapatkan personal blender. Ya, personal blender. Karena kakak udah supervisor, kalau kakak upgrade orang kan paling tidak dapat transferan sekitar 1,3-1,4 juta ya. Nah, anggarkan saja ya mungkin sekitar 250 atau 300.000 untuk membeli hadiah blender. Kan yang kayak merek Vitamer itu kan sangat menarik ya kalau buat orang yang program dan ia ingin praktis. Ya, kalau perlu kakak beli dulu 1 ya, beli di toko orange, di toko hijau ya.
Satu blender Vitamer itu yang warnanya cantik, kira-kira cocok buat nenek-nenek gitu ya. Nah, ini hadiahnya. Tapi klub kita baru punya satu ini. Saya rencananya buat ibu, karena ibu yang dapat penawaran dari Herbalife. Kira-kira begitu, Kak. Tapi kalau untuk di penghematan 35%, apakah harus disampaikan belanja 500 volume point, Pak? Oh iya, jadi yang disampaikan itu Cara bahasa. menyampaikan bagaimana? Cara menyampaikan bagaimana dengan bahasa yang tadi kalau lebih menekankan, lebih enak didengar? Iya, jadi kalau saya ya, saya bahasanya bukan saya yang menawarkan, tapi Herbalife mengizinkan dia. Ya, untuk menyampaikan yang 500 volume point kesannya banyak Ya, gitu loh. mengizinkan dia. Nah, jadi yang disampaikan itu jangan barang itu di angka 8 jutaan. Tetapi yang kita sampaikan itu misalnya nih ya, saya selalu memulai dengan 4 paket sangat cepat. 4 paket sangat cepat itu kan, satu paket sangat cepat itu shake PPP, alo, mix fiber, HC, energi, ya itu kan 122 volume point, ya. 4 paket sangat cepat masih dapat 1 kaleng shake, ditambah 1 kaleng shake ibu, itu kan harganya 16 juta lebih. Tapi buat ibu, ya ibu diizinkan Herbalife untuk dapat di harga sekian, ya hanya 8 juta sekian. Itu pun ya ibu nanti juga ada hadiah langsung berupa ini. Nah, penawarannya ini terbatas karena ini sudah akhir tahun. Saya nggak tahu tahun depan ada lagi atau enggak. Kira-kira begitu. Ya, jadi bangun urgensinya dia untuk beli sekarang. Ya, penawaran yang tidak bisa ditolak itu teman-teman setidaknya memberikan 3 benefit. Kalau dia ambil ini, dia dapat ini, terus dapat ini, terus dapat ini. Fix, dia susah untuk menolak. Gitu teman-teman. Ya. Jadi kalau paket sangat cepat itu ya bisa, ya ini juga bisa ya 5 paket, atau kalau pakai yang 1 shake, 1 PPP, 1 mix fiber, 1 alo, 1 haji, 1 energi, ya itu bisa 4 paket ya, plus 1 tambahan shake. Nah, jadi teman-teman yang bisa di-upgrade-kan begitu ya. Jadi jangan hanya menawarkan ini diskon 35%, ibu mau enggak ya. Bukan kita yang beruntung, dia yang beruntung gitu. Ya, kalau saya melakukannya seperti itu. Ya, dari awal sampaikan. Seperti itu teman-teman. Itu cara yang saya pakai ya. Jadi pertama dia akan dapat barang-barang produk-produk bagus ini ya dengan harga jauh lebih murah, hematnya sampai 4 jutaan ya, hematnya hampir 4 juta. Dia juga ada hadiah tambahan berupa ini. Kemudian yang diskon tadi itu ya, sekali ibu dapat ini, mengambil peluang dari Herbalife ini, Herbalife menjamin ibu tidak akan pernah turun lagi diskonnya seumur hidup. Siap. Ya, begitu bahasanya. Jadi jangan menawari, ibu mau nggak naik diskon 35%, mahal kata dia. Ya, bilang ke yang bersangkutan, Bu, ini ada peluang dari Herbalife, ibu mau ambil atau enggak? Kalau ibu mau ambil, ini murah banget. Barang 16 juta, ibu cuma bayarnya sekian. Itu pun udah dapat ini, dapat ini, dapat ini. Gitu. Kalau gambaran saya sih begitu ya. Itu yang pertama kalau untuk yang customer. Ya, kalau untuk yang upgrade-nya tidak dengan cara seperti itu ya, terutama buat mereka yang sudah punya customer di bawahnya, teman-teman, ya, dia udah punya mungkin ada 2 orang yang sudah mengambil paket cepat, mungkin ya shake, alo, HC gitu. Nah itu teman-teman cara yang biasanya saya lakukan kalau boleh sharing ya, adalah walaupun uangnya sudah saya putar ya, sudah saya belikan, saya akan ambil uang senilai itu. Ya, ajak dia ketemu, kalau perlu ajak makan siang. Ya, ajak makan siang. Ya. Karena orang tuh kalau di lobi sambil makan tuh biasanya closing. Ya. Jadi teman-teman ajak makan siang, kemudian uangnya itu jelaskan ibu
ini kan Ibu kemarin Bu Ani sama Bu Rika, ya, itu kan program Bu. Nah, yang bawa ke klub kan Ibu, yang bantu dia program Ibu. Kemarin beliau itu mengambil dua paket cepat Shake Alo HC. Nah, menurut Ibu, itu barang Shake Alo HC 2, dia belinya sama siapa? Biasanya dia akan bilang belinya sama klub, Pak. Iya, betul. Tapi sebenarnya dia itu belinya pada pengundangnya. Nah, karena Ibu belum punya stok produk, maka stok produknya itu kami pinjemin dulu tuh. Kami pinjemin. Nah, bayangkan kalau udah 2 minggu ya, berarti waduh, ini barang klub dipakai 2 minggu nih. Gitu. Ini kami pinjemin. Nah, Ibu ini uangnya, taruh uangnya di depan dia. Nah, ini uangnya, kami itu cuman tinggal menunggu Ibu untuk order sendiri, kemudian mengembalikan produknya. Ini uangnya. Nah, sekarang saya mau tanya, Ibu mau untungnya ini kan ada selisih untungnya, ini kan harga full. Ibu mau untungnya itu 35% atau 42%? Udah gitu aja. Bahasanya gitu teman-teman, jangan kasih untung 25%. 35% atau 42%. Uangnya jangan di awang-awang, taruh depan dia. Seperti itu teman-teman. Nah, biasanya pengalaman saya kalau melakukan dengan metode yang tadi itu kemungkinan closingnya cukup tinggi. Ya, setidak-tidaknya dia akan ngambil 35%. Demikian, Dok, tambahan dari saya mungkin. Monggo, kalau ada yang mau ditambahkan, Dok. Ya, Bu Pipik, ini udah paham ya. Jadi penawarannya adalah 4 paket cepat gitu ya, Shake, BPP, Alu, Energi, HC, dan Mix Fiber. Ya. 4 paket ini, masing-masing paket kalau dihitung 122 VP dikali 4 kan 488. Iya. Ditambah 1 shake lagi. Jadi totalnya 508. Atau teman-teman boleh juga misalnya ambil 7 produk lengkap gitu ya. Mungkin di sini ditambah lagi NA atau Herbalife Line Network gitu. 7 produk. Bahasanya kalau dia masih retail itu bisa beli 2 gratis 1. Jadi beli 2, 1 paketnya itu mungkin 4 juta gitu ya, atau 3,5 juta. 4 juta, kalau beli 2 kan 8 juta ya. Harga retail loh, harga retail. Bu, Betul. lagi ada promo Bu, kalau beli 2 paket itu gratis 1 paket. Paket lengkap lagi nih. Kalau kita hitung-hitung kan itu harga retail dijumlahkan semua 8 juta. Tapi kita beli order kan di harga 35 gitu. Jadi kan 500 poin. Dia nggak perlu ngerti 500 poinnya. Yang penting, oh iya ya, beli 2 paket gratis 1, murah gitu. Oh iya ya. Ya. Itu mungkin untuk member yang buat customer yang non bisnis gitu. Yang bukan bisnis, bisa dikatakan seperti itu. Ya, atau dibuat promo misalnya ya untuk upgrade itu. Kalau enggak ke SC ke SB, biasanya saya buat promo, misalnya dia biasanya beli shake-nya 3 gitu ya 1 bulan. Itu saya bilang, Bu, bulan ini Bu, kalau Ibu beli shake-nya 6 atau mungkin 5, Ibu hitung aja ya. Ibu dapat promo nih 1 teh NRG. Dia kan belum pernah minum tuh teh NRG-nya gitu. Jadi supaya nanti berikutnya enak kok Bu tehnya. Jadi dia beli tehnya gitu. Atau misalnya kita promosikan, kita kasih skin, kita kasih masker, kita kasih sabun gitu kan. Yang tadinya dia nggak kepikiran beli gitu. Atau misalnya kayak NRG sama selulose itu kan mirip poinnya maupun rupiahnya. Jadi misalnya Ibu promo, oh lagi ada promo nih kalau beli teh, misalnya dia biasanya belinya alu gitu ya. Bu, lagi ada promo beli alunya 5 botol dapat teh NRG loh, atau selulose, boleh pilih yang mana. Oh saya NRG aja, saya selulose aja gitu. Jadi dia ada pilihan.
Itu bisa dilakukan promosi untuk member sendiri ya, tapi jangan dipasang di status. Jadi biasanya untuk promo seperti ini adalah japri pribadi. Jadi jangan dipasang di status lagi ada promo bulan Desember, beli shake 5 dapat gratis ini kan. Mungkin ada yang 25, ada yang 35, ada yang 42 diskonnya member kita gitu. Berbeda-beda promonya ya. Ya, seperti itu aja mungkin Pak Dika, sudah jam 5 nih, lewat 10. Oke. Oh Baik. ya, penutup dari saya kali ya, satu lagi. Jadi untuk teknis tadi teman-teman mungkin udah paham ya, nanti di lapangan bisa ditanyakan lagi kepada TLWTL masing-masing. Satu lagi tadi pertanyaan Teh Kiki yang sudah kehilangan why gitu ya. Ternyata ini bukan cuma teman-teman di grup sini aja. Kemarin saya ada buat 2 kelas supervisor workshop gitu ya. Dan ketika ngobrol-ngobrol tuh mereka bilang sama seperti Teh Kiki tadi, kan mimpinya udah tercapai, goalnya udah tercapai, ya udah sekarang bobo cantik gitu ya. Misalnya tadi seperti Teh Kiki, saya mau santuni anak yatim gitu, udah tercapai. Atau misalnya mau membuat sesuatu ya, misalnya mau nyumbang ke masjid, masjidnya udah berdiri, ya udah sekarang kan mau ngapain lagi saya kerja gitu kan. Saya mau buat anak-anak biaya, anak-anaknya udah pada gede kayak Pak Evi gitu kan, udah pada sukses, terus mau ngapain lagi gitu. Nah caranya adalah ya memang kita harus membuat why lagi gitu, why yang baru gitu ya, mimpi yang baru, dream board yang baru, mumpung ini akhir tahun. Oke, caranya kalau kemarin Pak Evi beberapa hari ini mengajarkan kepada kita dan tadi juga di grup coaching 500 diingatkan lagi gitu ya. Biasanya coba ketikkan di chat, siapa yang berpengaruh pada hidup kita? Coba saya pengen tahu buat teman-teman dalam hidup ini siapa yang mempengaruhi kita? Yang kalau kehilangan beliau itu kita tuh kayaknya meneteskan air mata dan kehilangan banget. Siapa tuh? Menurut teman-teman siapa? Ibu, anak-anak, orang tua, ayah, suami. Ada lagi? Satu ya, jangan sebut 3, ganti. Pilih salah satu aja, satu. Yang kalau kita kehilangan tuh nggak bisa banget kehilangan dia gitu ya. Mama, anak, istri. Oke, kayaknya ada cerita gini ya. Apa katanya? Ada seorang suami istri nih, suami nih, laki-laki nih. Dia suruh pilih gitu. Istri, anak, orang tua, suami gitu ya. Istri, anak, ibu atau orang tua gitu. Nah, kalau dipilih satu, nyisa satu itu nyisa siapa biasanya? Kalau orang tua, misalnya waktunya sudah tiba, beliau meninggal gitu ya. Kalau anak nanti tambah besar dia juga pergi. Tapi kalau pasangan itu kan mungkin nanti kita berdua pasangan gitu ya sisanya. Tapi rata-rata baik wanita ataupun pria mungkin sangat respect, sebagian besar ya, sangat respect itu terhadap orang tua, terutama ibu. Ya, ada yang ibu mungkin ada yang dekat dengan ayah gitu. Tapi ibu adalah orang yang berjuang. Nah, kalau kita kehilangan why, mungkin kalau yang saya dapatkan itu bagaimana kita ingat-ingat memilih ibu misalnya, kita ingat-ingat ibu nih, taruhlah kita ibu nih, sebagian besar kan ada yang bilang suami, ada yang pasangan ya, ada yang orang tua gitu, ada yang anak. Oke, kalau kita misalnya kehilangan ibu kita atau ibu kita masih ada nih, orang yang berjasa buat kita terutama itu kan ibu ya atau orang tua gitu, entah ayah atau ibu. Nah, kalau teman-teman mungkin kehilangan why, mungkin ingat-ingat apa yang belum teman-teman berikan untuk orang tua. Ya, saya ada satu supervisor saya bulan lalu itu dia baru kehilangan ayahnya. Dan kebetulan ayahnya ini nggak sakit. Jadi cuman dari toilet jatuh kebentur gitu ya. Terus udah ke klinik yuk, kan ada berdarah, kita jahit dulu gitu.
di klinik itu pusing, belum sempat dijahit. Ya udah, duduk tiduran, meninggal gitu. Nggak bisa ditolong lagi gitu ya. Nah, 2 minggu kemudian downline-nya beliau, ayahnya dari kamar mandi pusing, habis sholat mau ambil wudhu pagi, duduk, terus langsung ngorok gitu ya. Nah, dari 2 kejadian ini, keduanya tuh bilang baru tersadar gitu bahwa selama ini orang tua selalu mencukupi kebutuhan saya gitu, selalu menolong saya. Tapi saya kok egois banget ya, saya belum membahagiakan orang tua saya gitu ya. Nah, itu kejadian yang kehilangan orang tua. Yang satu lagi, ini anak cowok, masih muda gitu. Dia bilang, iya ya, selama ini kok saya egois, berpikir saya mau menikah. Jadi dia tabungannya ya untuk menikah mungkin. Terus untuk happy-happy dia gitu. Dia tidak pernah berpikir untuk memberi kepada orang tuanya. Ketika ditanya, orang tua kamu udah naik haji belum? Udah umroh belum? Belum. Kamu ada keinginan nggak untuk itu? Ya ada juga, tapi nggak kepikir gitu ya oleh dia ini gitu. Jadi ya mungkin kalau teman-teman tadi kayak Teh Kiki kehilangan Y-nya, ya cari lagi gitu. Apakah itu untuk orang tua gitu ya? Yang bikin hati itu sakit gitu ya. Sakitnya tuh gini, kok saya sebagai anak belum bisa membahagiakan dia gitu ya. Nah, contohnya nih ada cerita lagi, misalnya kita disuruh ke rumah, ke saya sendiri ya. Saya pernah waktu kecil tuh saya naik kendaraan gitu. Mobilnya udah butut gitu ya, butut sehingga dia kan suka ngasih kentut-kentut gitu, bom-bom gitu ya, jadi mobilnya mogok gak bisa naik gitu. Jadi kalau di Nagrek itu yang mau naik nanjak itu kita harus turun, semua anak-anaknya tuh turun, bapak saya pegang setir itu, terus nanti nyuruh orang yang pakai batu itu ganjel-ganjel gitu ya, dorong ke atas gitu ya. Nah udah gitu pas di pinggir jalan tuh banyak yang ngejek-ngejek gitu di pinggir jalan kan, goda-godain, terus ngejek-ngejek gitu. Nah dalam hati tuh kan, nanti kalau gue punya duit, gue mau beli mobilnya yang bagus gitu ya, yang supaya orang tuh nggak menyakiti hati kita gitu ya. Itu kan cuma hal yang kecil, hanya mobil gitu. Nah sekarang apa yang bikin teman-teman itu sampai terasa itu sakit hatinya tuh dalam ya, sakit hati positif artiannya gitu. Mungkin saya nggak tahu ya apa gitu, tapi teman-teman bisa cari sendiri gitu. Teh Kiki mungkin sekarang misalnya anak ya, Teh Kiki punya anaknya banyak nih gitu. Terus Bu, aku mau sekolah ke sana. Teh Kiki nggak bisa sekolahin gitu karena nggak ada duitnya gitu. Itu sakit nggak sih gitu? Biasanya orang tua itu kan kayaknya kalau anaknya minta sesuatu nggak bisa nyumponin gitu, kalau bahasa Sunda ya, kalau nggak bisa ngasih gitu kayaknya kenapa sih saya nggak bisa jadi orang tua yang baik gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman cari misalnya anak kita pengen jajan ya, ini supervisor saya nih sederhana, dia anaknya 3, yang paling kecil baru lahiran setahunan, yang besarnya udah kuliah. Nah jaraknya kan jauh. Terus anaknya pengen beli sesuatu gitu. Ya paling beli Pampers gitu kan, Pampers. Pampers kan sederhana, nggak ada yang mikir beli Pampers gitu. Tapi emang nggak ada duit buat beli Pampers. Kalau dia nggak jual Herbalife, dia nggak ada duit gitu. Dan suaminya pun kerjanya serabutan gitu, yang bukan dapat gaji tetap gitu. Jadi akhirnya Pampers itu dijadikan dia untuk bekerja setiap hari untuk dapat duit. Cuman Pampers loh, belum makanan yang lain-lain gitu ya, beli susu gitu. Itu kan yang besar. Jadi nggak usah yang aneh-aneh gitu, itu ya yang mewah-mewah nggak juga. Tapi yang bikin kalau disebut jangkar emosi itu, yang bikin hati kita tuh sakit atau hati kita bergetar, hati kita nangis gitu kalau ingat itu. Jadi ketika kita ditolak orang, ya udah nyari lagi karena saya harus beli susu nih buat anak saya gitu kan. Kalau nggak ada susu ini saya pulang terus anak saya mau makan apa? Mau kasih air. Nah kayak gitu ya. Jadi ketika kita ditolak orang, ketika kita nggak closing, itu bikin marah gitu sama diri kita. Kenapa kita nggak melakukan itu? Contohnya nih kalau teman-teman kerja, kalau bos nyuruh ini, terus nggak dilakukan. Bos kita kan marahin kita. Masalahnya kalau di Herbalife kan nggak ada yang marahin. Betul nggak? Nggak mungkin TL-nya, lu kok nggak lulus GC sekian gitu. Nggak juga.
Kalau enggak ya sudah, disuruh bikin PR nggak dibikin ya sudah. Paling saya santai-santai nggak periksa PR ya dokter Saf ya. Ya udah saya sibuk aja operasi, nggak ada yang nanya gitu kan, ya dok? Tempat kalau di Japri nggak ada jawab ya udah. Ya udah ya yang butuh itu kalian loh, bukan kami sebagai TLWTL gitu ya. Bersyukur gitu kalau kamu mau kasih coaching kayak gini ya. Sebenarnya kan waktunya banyak sekali terbuang dari pagi loh, berjam-jam gitu ya. Nah tapi kembali ke kitanya sendiri gitu, mau nggak manfaatin ini. Umi itu udah baik banget gitu ya, mikirin Umi udahlah nggak usah bikin grup coaching, wah waktunya nggak bisa, kata Umi ini tuh paling keren grup coaching ini gitu. Tapi kaliannya juga buka kamera juga kagak gitu ya, terus ikut grup coaching sambil entah sambil ngapain gitu, sambil shake party mungkin, sambil retail gitu kan, sambil nggak jelas gitu. Padahal kan ini khusus untuk kalian loh dibuat gitu, dipikirkan. Kita rapat khusus, kita berpikir bagaimana nih mengupgrade teman-teman yang ikut fokus group tuh ada hasil gitu. Umi tuh sampai nggak tidur, tahu nggak, semalaman, bermalam-malam gitu, mikirin FG Institute yang segera akan di launching gitu kan. Sampai kayaknya Umi tuh udah sampai puasa Senin Kamis, bukan Senin Kamis, Senin sampai Minggu lagi kali gitu ya. Supaya fokus grup kita itu betul-betul ada hasilnya gitu. Teman-teman yang di sini tuh kalau Pak Evi bilang mah bukan yang tadi ya, kelas kasih sayang itu kenapa sih? Karena yang di kelas kasih sayang itu teman-teman kita yang di bawah garis kemiskinan Herbalife katanya. Ya toh, 500 poin loh. Bayangkan kalau orang ini hanya mengandalkan dari Herbalife gitu. Saya udah hitung kalau 500 poin sebenarnya ya setengah UMR loh kayaknya. Kalau mau UMR itu 1000 minimal, ya kalian ini lagi di UMR. Di kelas UMR 1000-1500 UMR, makanya nyaman, nggak naik-naik ke 2,5. Kan 1000 juga udah cukup, 4 jutaan. Ya, Bu Pipik ya. Saya mah udah cukup segini, kenapa harus lebih lagi gitu. Kenapa? Karena ketika Bu Pipik dikasih 10 juta, 15 juta, bingung duitnya kebanyakan mau buat apa ya. Gitu. Ya kan? Tapi kalau kita misalnya kepepet utang, ya harus dapat 15 juta, kepake sendiri sih 5 juta, tapi 10 juta itu buat bayar utang gitu kan. Bu Pipik akan bersemangat. Coba kalau dikasih gaji, naik gaji nih, 5 juta, jadi 10 juta. Oh mau kan, kerjanya lebih happy di kantor, bener gak? Padahal belum digaji loh, akhir bulan digajinya ya nggak? Tapi udah semangat, dan mau dinaikin gaji. Kan sama di sini juga, Bu Pipik sekarang 1000 poin, digaji 4 juta gitu ya kan. Ya, Bu Pipik mau dinaikin 2.500, gajinya 10 juta. Ya harusnya kita semangat, orang kita dapat duitnya tiap hari loh, nggak nunggu akhir bulan. Bantu coaching ya Dokter Lia. Biar itu ya. Nah ini jadi grup coaching ini manfaatnya ini. Coba kalau tadi Bu Pipik nggak bikin kayak gitu, kan nggak tahu ya. Kalau saya nggak suruh buka kamera, udah saya buka slide aja gitu. Paling pada bobo, tutup kamera semua gitu kan. Udah dengerin sambil masak aja, ini jam 4 mau pada makan gitu kan. Tapi kalau kayak gini, katakan Nurlita, saya beli aja. Biar saya belajar waktunya. Kayak gitu ya. Dokter, izin tanya lagi dokter sebentar. Izin tanya sebentar lagi dokter. Yang membuat saya down tuh kadang gini, ada customer yang sudah lama bobo, pingsan begitu, Dok. Bimbingan dengan saya, beli produknya dengan saya, closingnya dengan saya. Tahu ada yang bisa memberi diskon banyak, ini deh ke sana ke sono, situlah. Itu yang membuat saya kadang down-nya dokter. Jadi untuk menggali lagi seperti itu harus di awal seperti apa ya dok ya? Ya, jadi kalau saya customer itu harus diberi kasih sayang gitu ya, harus disayang-sayang gitu. Jangan customer itu, mumpung dia customer nih, gua retailin aja duitnya banyak gitu. Yang duitnya banyak juga kalau dikasih diskon tuh mau, Bu, gitu ya. Jadi kalau customer itu ya 2-3 produk, 5 produk paling banyak sudah harusnya di-memberin, kasih tahu peluangnya gitu. Bu, ini ada loh diskon sekian. Kalau dia duitnya banyak, dia mau sedekah, udah buat Bu Pipik aja, saya mah customer aja, ya alhamdulillah gitu kan. Ibu dapat retail. Tapi kalau dia, ibu ternyata ini bisa 50%, aku maulah gitu. Tapi ibu nggak pernah jelasin, ya kan?
Nah, makanya harus selalu setiap customer baru itu dibawa ke home. Kata Umi kan, Umi buatin home tadi, diberikan peluangnya, dikasih tahu nih, ini diskon tuh bisa segini, segini, segini. Terserah dia paham, nggak paham, mau atau nggak mau, tapi dikasih tahu dulu di awal gitu. Kenapa dia beli ke online? Karena Bu Pipik mungkin terlambat memberitahu bahwa di kita juga bisa dapat diskon loh, bisa dapat diskon lebih besar gitu ya. Kadang-kadang saya bahkan untuk SC saya kasih diskon lagi lebih dengan cara begini misalnya. Ibu lagi ada promo loh Bu, dia 35 nih misalnya. Ibu beli ini nih dapat tas, dapat botolnya gratis. Kan dari Herbalife kadang harus beli ya. 50.000, 65.000. Ya, saya kasih aja gratis buat dia senang. Dia beli paket tapi hadiah dari Herbalife-nya itu saya yang bayarin gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting dia jangka panjang. Saya punya customer mungkin sudah 15 tahun. Belinya cuman selulos sama termo. Nah, berapa bulan sekali. Bahkan sampai dia pindah ke Inggris, dia minta bawain sama mamanya. Karena termo di sana satunya 2 juta. Termo di Inggris tuh satu botolnya 2 juta harganya gitu. Jadi dia beli dari sini. Gitu Bu Pipik. Jadi bonding kita, bonding itu kedekatan. Jadi kayak saudara gitu ya Bu ya. Kalau beli sama saudara mahalan dikit gak apa-apa kan? Karena saudara gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah dekat dengan dia gitu. Itu Bu Pipik kuncinya. Ya, terima kasih dokter. Iya. Oke, baik teman-teman. Secara umum saya yakin teman-teman sudah mendapatkan gambaran. Nah, ini adalah tugas teman-teman. Ya, jadi grup coaching ini teman-teman tentu berharap ada manfaatnya, ada outputnya. Sebagaimana juga kami berharap grup coaching ini akan membantu teman-teman untuk naik level coaching ke kelas berikutnya di bulan depan. Nah, teman-teman, ini tugas teman-teman ya. Silakan teman-teman menuliskan ya siapa customer teman-teman yang akan teman-teman upgrade ya, yang akan teman-teman upgrade. Silakan dituliskan, bisa 3, bisa 5 ya. Calon customer teman-teman yang akan di-upgrade ya. Kemudian teman-teman kalau dia sudah punya customer di bawahnya, tolong dibuatkan petanya. Jadi misalnya namanya Roma punya customer Ani sama Rika. Nah, dibuatkan ya. Kemudian dalam kertas yang sama, tolong teman-teman juga tuliskan apa alasan yang membuat teman-teman yakin orang ini bisa di-upgrade. Ya, cukup 3 maksimal 5 customer. Yes. Ya, itu tugasnya. Kemudian tugas itu ya dikumpulkan paling lambat besok malam pukul 12 malam. Ya. Di grup kelompok masing-masing, serahkan kepada TL dan WTL-nya. Ya, TL atau WTL-nya Anda boleh japri, Anda boleh share langsung di grup ya. Nanti TL WTL-nya sudah paham. Mereka akan membantu memfollow up Anda ya, langkah-langkah apa yang sudah Anda lakukan untuk melakukan upgrading itu. Kalau ada kendalanya apa? Ya, jadi TL dan WTL Anda akan bekerja untuk mewujudkan poin tujuan Anda tadi, poin dari kelas ini untuk membantu Anda bisa mengupgrade setidak-tidaknya ya 2 SC ya, 2 sampai 3 SC atau 1 SC dan 1 SB di bulan Desember ini. Ya. Teman-teman, saya ulangin lagi tugasnya ya, yang harus Anda kumpulkan paling lambat besok malam pukul 12 malam ya. 12 malam paling lambat ya. Tolong Anda menuliskan 3 sampai 5 customer Anda yang potensial untuk Anda upgrade. Kemudian tolong dibuat keterangan di sekitar nama itu kenapa dia Anda nilai potensial. Apakah dia sudah punya customer di bawahnya? Apakah dia punya hasil produk yang bagus ya, ataukah dia secara ekonomi Anda pandang mampu, hanya saja dia belum tertarik. Insya Allah TL dan WTL Anda akan membantu Anda berdiskusi untuk membantu ini
jadi terrealisasi. Siap. Itu saja tugas untuk grup coaching yang periode ini untuk teman-teman yang di kelas 1.500. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Paham. Paham ya? Oke, ditunggu sampai besok malam teman-teman. Yang tidak melaporkan ya kita asumsikan memang tidak tertarik untuk melakukan upgrade, ya itu kita serahin ke teman-teman lagi ya. Baik, itu saja. Umi, apakah ada tambahan? Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya GC dari jalanan sampai dalam mobil. GC dari pagi ya. Dari saya hari ini lagi mempraktekkan ilmu. Kemarin ikut NC Academy, ya di NC Academy satu lagi pelajarannya adalah visit. Jadi kebetulan saya punya SB, Nabil punya calon member, jadi langsung tadi ke NC-nya Bututu gitu ya, langsung gerak cepat tadi takutnya suhunya 1 kali 2 jam gitu ya. Betul kata Pak Edika, orang yang kita punya peluang gitu ya untuk kita upgrade, maka harus dipepet terus teman-teman ya. Jadi harus sering-sering diteleponin, sering-sering dideketin karena mereka bisa jadi nanti kehilangan fokus gitu ya. Dan satu lagi ya teman-teman, pesan saya adalah jaga energi diri kita sendiri gitu lah. Karena sebagus apapun grup coaching yang sudah kami, Pak Edika terima kasih luar biasa dari pagi teman-teman. Pak Edika udah sibuk udah dari kemarin gitu ya. Terutama Pak Edika, saya tahu kapasitas Pak Edika, saya melihat kapasitas Pak Edika luar biasa, makanya saya kasih tantangan GC Gaya Baru. Kita tahu tadi apa Edika segera jadi pemimpin, saya udah kasih tantangan GC Gaya Baru gitu ya. dengan pokoknya praktek baru deh, pokoknya gimana caranya, udah pokoknya coba aja gitu. Jadi teman-teman, kami para leader sangat menyayangi teman-teman, berusaha untuk membantu teman-teman. Nggak akan ada artinya kalau teman-teman tidak punya energi yang lebih besar. Dan mungkin satu ya, saya tambahkan, kemarin saya bersyukur di NC Academy, saya duduk dengan leader terbaik di Herbalife gitu ya. Saya selalu senang sekali dekat beliau, dan senangnya sekarang kata dia, saya sudah dibilang, soulmate saya dia, efek dari Bali ya, sama Bu Nancy, Dr. Lia, dia coaching salah satu membernya, dia bilang gini, mungkin catatan buat teman-teman, saya pikir iya juga ya, apa sih yang membedakan seseorang sukses sama nggak sukses? Ada yang tahu nggak jawabannya? Apa yang membedakan seseorang itu sukses sama tidak sukses? Saya tadi waktu itu saya dengar jawabannya luar biasa, beda sama ekspektasi saya. Ada yang bisa jawab apa yang membedakan seseorang itu bisa sukses sama tidak sukses? Ada boleh 1 orang atau 2 orang ngetik di chat sebagai penutup? Ada yang ngetik di chat nggak nih? Apa yang membedakan seseorang ini kok sukses ya? Seorang ini kok sekarang dia nggak jadi sukses ya? Apa yang membedakan? Ada yang kegigihannya, orang sukses nggak punya alasan, konsisten atau tidak. Oke ya, 3 orang yang jawab ya. Jadi imajinasi ya. Namun jawabannya Bu Nancy tidak ada yang sama di sini ya. Jadi kalau kata Bu Nancy, yang membedakan orang sukses dengan tidak sukses adalah kebiasaannya. Kebiasaan apa yang dilakukan setiap hari. Gitu loh. Jadi sukses itu berasal dari sebuah kebiasaan yang dilakukan, dan itu sudah kita bentuk di FG gitu ya. Jadi kenapa orang ini sukses? Ya sukses karena kebiasaannya. Apa sih kebiasaan yang sering dia lakukan? Kalau kebiasaannya nunda, jadinya nggak sukses. Kebiasaannya punya kayak kita tulis rencana 90 hari, yang laba-laba nggak pernah habis bikin lagi, itu nggak ada hasilnya gitu. Jadi teman-teman, mari perbaiki kebiasaan-kebiasaan kita, pastikan kebiasaan yang kita lakukan adalah kebiasaan yang mendukung kita buat sukses. Gimana caranya? Cari di YouTube banyak. Mungkin itu saja penutup dari saya. Mudah-mudahan kita masih sama-sama membentuk sebuah kebiasaan yang menuju perjalanan kita menuju sukses. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Umi sudah memberikan penutup yang luar biasa ya. Mudah-mudahan membuat kita lebih bersemangat lagi teman-teman. Insya Allah ya kita bisa lebih baik lagi ya. Silakan dikerjakan yang tadi menjadi tugas teman-teman ya. Sampai ketemu di kelas GC level berikutnya bulan depan ya. Itu saja kita akhiri sesi yang luar biasa ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.
alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.